Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang ulumul hadis. Berikut dari definisi sampai sejarah pengkodifikasian hadis. Masuk ke slide pertama. Definisi hadis secara harfiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama jadid, qorib, dan khobar. Jadid artinya baru, qorib dekat, dan khobar adalah berita. Secara istilah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sikap atau takrir. Dan masuk ke istilah hadis. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama, sunnah. Secara tradisi artinya suatu tradisi yang sudah dibiasakan harfiah. Nah, menurut istilah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, pengajaran, sifat kelakuan, maupun perjalanan hidup baik Nabi Muhammad SAW setelah diutus menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Nah, yang kedua adalah al-khobar. Secara harfiah berarti berita. Kata al-khobar searti dengan al-hadis. Nah, namun biasanya digunakan untuk menyebutkan hadis-hadis yang marfu saja. Yang ketiga adalah al-atsar. Nah, secara harfiah berarti bekas ataupun jejak. Kata al-atsar ini searti dengan al-hadis. Namun biasanya ini digunakan untuk menyebut hadis-hadis yang mauqufnya saja. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas struktur hadis dari atas sampai bawah ya. Yang pertama adalah sanad. Nah, secara bahasa adalah sandaran yang kita bersandar kepadanya. Sedangkan di sini menurut istilah yaitu jalan yang dapat menghubungkan matanul hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dapat kita simpulkan atau dapat kita istilahkan seperti itu karena telah tergambar ya. Selanjutnya itu matan. Secara bahasa ialah punggung jalan atau tanah keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah yaitu pembicaraan atau kalam atau materi berita yang dioper oleh Nabi, oleh sanad terakhir, baik pembicaraan itu sabda Nabi, sahabat, ataupun tabi'in. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Dan selanjutnya adalah rawi. Itu siapa itu rawi? Rawi adalah orang yang menyampaikan hadis atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Selanjutnya yaitu mukharij. Nah, sedangkan mukharij ini adalah orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ya ke kitab lainnya gitu. Nah, ini disebut mukharij. Selanjutnya hadis sebagai sumber ajaran agama. Di sini ada 2 surah dalam Al-Qur'an yaitu Al-Imran dan Al-Hasyr. Yang pertama Al-Imran yang berbunyi Qul atiullahu wali rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ali Imran.
Sedangkan ayat kedua yaitu Al-Hasyr yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya adalah apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Dan di sini masuk dalam keadaan hadis. Nah, hadis memiliki 3 keadaan. Nah, jika dilihat dari segi hukum dan hubungannya dengan Al-Quran, yang pertama ialah mengakui dan menguatkan suatu hukum tersebut di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini hadis ini adalah dia menguatkan suatu hukum yang mana terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah al-bayan atau menjelaskan Al-Quran. Jadi kegunaan ini hadis ini yaitu salah satunya adalah menjelaskan apa yang kurang jelas atau yang masih mujmal atau global agar lebih jelas gitu. Dan yang ketiga menetapkan suatu hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Nah, ini adalah 3 poin penting keadaan hadis jika dilihat dari segi hukum dan hubungannya dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah sejarah penulisan dan pengkodifikasian hadis. Hadis pada periode Rasul dan sahabat ini ada hadis riwayat Muslim yang artinya di sini jangan kamu tulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran, hendaklah ia hapus. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka. Dan selanjutnya yaitu para sahabat yang mempunyai naskah hadis. Yang pertama ini ialah Abdullah bin Amr bin As pada tahun 7 sebelum Hijriah dan sampai 65 Hijriah. Nah, naskahnya disebut As-Sifah As-Siddiqah. Nah, karena ditulis secara langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an pada tahun 16 Hijriah sampai 73 Hijriah. Nah, naskah hadisnya ini disebut As-Sohifah Jabir. Nah, selanjutnya itu hadis pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab perkembangan hadis ini tidak begitu pesat atau tidak begitu cepat ya. Sebab anjuran beliau pada para sahabat agar mengutamakan penyiaran Al-Quran sebagai dasar syariat Islam yang pertama. Nah, itu poin pentingnya. Nah, sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan perkembangan hadis ini begitu sangat pesat, sebab banyak sahabat kecil dan tabiin yang mulai mencari dan mengumpulkan hadis dari para sahabat yang lainnya. Nah, masuk ke dalam pembukuan hadis secara resmi. Pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini ada motif atau tujuan pembukuan dari hadis. Yang pertama ini agar tidak mudah hilang dan lenyap dari perbendaharaan masyarakat. Nah, ini poin sangat penting yang pertama. Yang kedua ini adalah untuk membersihkan dan juga memelihara al-hadis dari hadis-hadis maudhu. Nah, yang ketiga agar tidak bercampur dengan Al-Quran ya, agar tidak bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu mengapa pembukuan hadis itu sangat hati-hati dan
Yang keempat, untuk mengantisipasi dari banyaknya kaum muslimin yang hafal hadis wafat karena usia dan karena pertempuran gitu. Oke, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dari materi ulumul hadis tentang definisi, serta yang terakhir ini tentang sejarah penulisan dan pengkodifikasian hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.